Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila dari Batch 21. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul layanan niaga. Dalam layanan niaga yang dibuat oleh PT PLN, tentu saja sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan atau keperluan customernya dalam menggunakan listrik mereka nih. Untuk yang pertama itu ada berhenti berlangganan, yang dimana kalau misalnya kita belum berhenti berlangganan, tentu saja kita akan tetap mendapatkan tagihan untuk tagihan minimumnya nih sesuai daya yang kita pakai, walaupun rumah atau tempat yang kita tinggali sudah tidak kita tempati dan kita tidak memakai listriknya lagi, namun tetap ada penagihan untuk tagihan minimumnya. Dengan hal tersebut, makanya PT PLN menyediakan layanan untuk berhenti berlangganan sesuai dengan request customernya. Nah, dalam layanan niaga juga ada yang namanya ubah nama dan balik nama untuk kepemilikan ID pelanggannya. Misalnya nih, kalau misalnya rubah nama itu, kalau kita mau ngerubah nama kita, misalnya nama kita sebagai pemilik Salsabil, terus saya mau merubah nama saya menjadi Sal saja. Nah, kalau misalnya balik nama itu kepemilikan ID pelanggan gitu. Jadi misalnya kita baru pindah rumah, terus kita mau nama ID pelanggannya atas milik kita gitu. Jadi kayak kepemilikan atas ID pelanggannya. Nah, dalam layanan niaga selanjutnya ada yang namanya ubah tarif, yang dimana hal tersebut sebagai customer atau konsumen kita bisa mengajukan untuk mengubah tarif kita nih. Misalnya kita sebagai kita pakai tarif R, tarif rumah tangga. Nah, kita ingin buat sebuah bisnis gitu, dan kita ngebangun bisnis di rumah kita. Nah, kita bisa mengajukan untuk mengubah tarif kita menjadi tarif B atau tarif bisnis. Selanjutnya ada turun daya, yang dimana nih misalnya kita sebagai customer atau konsumen, kita merasa kita bisa lebih hemat dalam menggunakan energi listrik di rumah kita. Nah, kita merasa daya kita nih lebih dari cukup, dan untuk itu PLN menyediakan jasa untuk mengubah atau menurunkan daya bagi customernya yang memang mengajukan gitu. Jadi hal tersebut bisa kita ajukan di call center PLN dan PLN Mobile. Nah, selanjutnya ada pasang sementara. Dalam pasang sementara ada dua jenisnya nih, yaitu untuk pelanggan dan non pelanggan. Untuk non pelanggan itu tentunya itu seperti hal-hal yang ingin digunakan untuk kayak misalnya acara-acara umum gitu, kayak pasar malam, tablik akbar, acara konser musik, ataupun acara misalnya ada hajatan di sekitar rumah kita gitu. Kita bisa mengajukan pasang sementara atau pasang daya sementara gitu. Yang kemudian ada yang namanya pelanggan. Untuk yang pelanggan ini tentu saja ini tuh di rumah-rumah ya. Seperti misalnya contohnya itu kalau pelanggan kan ada ID pelanggan dan nomor meter. Nah, jadi kita sebagai pengguna listrik di rumah bisa juga mengajukan pasang sementara. Misalnya kita mau menggunakan rumah kita untuk acara yang memang dayanya itu kita lebih butuhkan dari daya kita normal pemakaian gitu. Nah, dalam proses pemasangan sementara nanti akan ada petugas yang mengganti MCB-nya sementara, lalu MCB-nya dibawa dulu. Kemudian habis itu nanti kalau misalnya kita pemasangan sementara selama 1 minggu, nanti petugas akan balik lagi dan memasang MCB kita secara normal gitu. Nah, untuk dayanya sendiri ada 1 phase sampai 3 phase, yang dimana kalau ditanya nih butuh dayanya berapa, misalnya daya 6600 berarti 3 phase gitu ya. Dan selanjutnya ada penambahan daya dalam layanan niaga, yaitu dimana misalnya kita sebagai customer atau konsumen yang menggunakan energi listrik PT PLN di rumah, kita bisa menambahkan daya jika dirasa dalam pemakaian kita sehari-hari dayanya kurang nih. Misalnya di rumah kita sering mati atau padam, namun memang MCB-nya dalam keadaan turun, jadi MCB-nya sudah overload gitu, pemakaian kita sudah melewati batas daya kita. Nah, dalam hal tersebut kita bisa mengajukan untuk menambahkan daya pada listrik kita gitu. Jadi
untuk penambahan daya sendiri ini akan dikerjakan atau estimasinya 5 hari kerja setelah pembayaran. Nah, pembayarannya nanti akan dijelaskan untuk penjelasan selanjutnya, yang dimana dalam penambahan daya ini sendiri tentunya sudah disediakan di fitur PLN Mobile. Nah, dalam proses layanan niaga selanjutnya ada yang namanya migrasi, yang dimana dalam hal tersebut sebagai konsumen atau customer kita bisa atau kita berhak untuk merubah metode penggunaan listrik yang kita pakai. Misalnya sebelumnya kita menggunakan pasca bayar, kita bisa mengajukan ke call center PLN atau ke PLN Mobile, lewat PLN Mobile merubah menjadi prabayar gitu. Namun dalam hal tersebut ada juga nih syarat dan ketentuannya. Kalau misalnya kan dalam pasca bayar itu ada yang namanya UJL, uang layanan jaminan gitu. Namun kalau misalnya kita ngerubah dari pasca ke prabayar, nanti uang layanan jaminannya tersebut akan dikonversikan menjadi sebuah KWH atau token listrik gitu. Untuk yang terakhir, dalam layanan niaga, PT PLN menyediakan layanan pemasangan baru bagi pengguna baru, yang dimana dalam hal tersebut ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau misalnya kita mau pemasangan baru untuk rumah kita harus punya 3 poin penting. Yang pertama itu kita harus ada instalasinya terlebih dahulu. Kalau udah ada instalasi tentu saja sudah ada bangunannya. Yang kemudian kita harus punya NIDI atau nomor identitas tenaga listrik, dan yang kemudian ada SLO, surat like operasional, yang dimana nanti tuh kalau misalnya kita udah punya SLO, tentu saja kita udah punya NIDI dan instalasi. Jadi dalam SLO ini sangat penting nih. Kalau kita udah punya SLO, berarti kita sudah instalasi di bangunan kita atau instalasi listrik di rumah kita ini udah layak operasional gitu. Jadi udah aman, seperti itu. Dalam pemasangan baru atau pasang baru, tentu saja ada syarat ketentuan yang wajib diketahui nih. Jadi nggak boleh sembarang orang itu mendaftar, harus dilihat dulu apakah ini pelanggan atau non pelanggan. Kalau pelanggan itu kan yang menggunakan atau yang nantinya akan menempati instalasi listrik itu sendiri. Nah, kalau yang non pelanggan ini misalnya bisa saja diberi surat kuasa untuk mengurus berkas-berkas pemasangan baru, dan ada lagi yang misalnya diwakilkan oleh keluarga intinya. Jadi kalau di sini tuh kita juga harus memahami keluarga inti itu ada siapa saja. Nah, untuk keluarga inti di sini ada 5, yaitu bapak, ibu, istri, suami, dan anak. Jadi kalau misalnya nanti untuk yang bukan dari keluarga inti ada yang namanya surat kuasa dan harus ditandatangani di atas materai. Untuk pengajuannya sebagai customer atau konsumen, mereka bisa mengajukan layanan-layanan niaga tadi di aplikasi PLN Mobile, yang dimana proses-prosesnya ada di bagian beranda. Nanti di situ ada fitur ubah daya, ubah tarif, tambah daya, pemasangan baru, migrasi. Mereka tinggal pilih dari fitur-fitur yang ada di beranda gitu. Kemudian jika memang ada pelanggan yang tetap menelpon call center 123 untuk mengajukan layanan-layanan niaga tadi, tentu saja kita harus melayani gitu. Kita sebelumnya menanyakan apakah pelanggan tersebut sudah mempunyai NIDI, apakah pelanggan tersebut sudah mempunyai instalasinya terlebih dahulu, dan apakah pelanggan tersebut sudah mempunyai surat like operasional gitu. Misalnya pelanggan tersebut belum mengajukan di PLN Mobile. Nah, kita sebagai agent bisa langsung membantu customer tersebut untuk mendaftarkan apa yang mereka butuhkan gitu. Namun jika memang belum ada surat SLO atau NIDI-nya, mereka harus memenuhi syaratnya terlebih dahulu di proses atau di urutan persyaratan di PLN Mobile gitu. Namun kalau memang misalnya customer itu masih belum paham atau memang merasa susah gitu untuk memahami, karena kan untuk customer ini kan ada yang gagap teknologi, ada yang belum paham seperti itu.
Jadi kita sebagai agent juga harus tetap membantu, mengarahkan gitu. Kita juga bisa mendaftarkannya. Itu tadi hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam layanan niaga di PT PLN. Semoga tidak banyak kurangnya. Saya Salsabila dari batch 21 mengucapkan terima kasih.